Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 6. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, menentukan pokok pikiran dari suatu bacaan dan membuat sebuah ringkasan. Yang kedua, dampak pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Yang ketiga, membuat daftar tentang hal-hal yang perlu dilakukan petugas piket dan siswa lain. Yang keempat, bernyanyi lagu bersih dan sehat. Bu Guru harap setelah menonton video ini kalian dapat membuat sebuah ringkasan, memahami dampak pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan, memahami kewajibannya sebagai pelajar dalam menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat, dan kalian mampu bernyanyi lagu bersih dan sehat. Anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang membaca memindai. Masih ingatkah kalian apa itu membaca memindai? Ya, membaca memindai adalah sebuah teknik membaca sekilas dengan melewati banyak kata dari suatu bacaan untuk mendapatkan informasi, fakta, atau data yang spesifik secara cepat dan tepat. Dua komponen teknik membaca memindai yaitu scanning dan skimming. Kalau scanning digunakan untuk memperoleh informasi dari sebuah teks dengan menetapkan terlebih dahulu kata atau frasa yang hendak dicari. Proses ini berkaitan dengan pergerakan mata yang secara cepat ke seluruh bagian halaman. Sedangkan teknik membaca memindai skimming digunakan untuk memperoleh ide utama serta mengetahui apakah sebuah teks buku menarik dan sesuai dengan yang dicari oleh pembacanya, sehingga dapat dibaca lebih lanjut. Sekarang, Bu Guru akan membacakan sebuah teks bacaan dengan teknik membaca memindai. Kalian juga membaca ya. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api, sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di daratan rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28
derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timur. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua seperti Puncak Trikora dan Puncak Jaya. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua. Bacaan di atas merupakan contoh sebuah teks non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian teks non-fiksi? Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, venture, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua seperti berikut. Yang pertama, non-fiksi murni yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang autentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif yang berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, dan prosa. Anak hebat, perhatikan ya gambar tersebut. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Bu Guru akan membacakan artikel yang berjudul Sumbatan, Air, dan Banjir. Disimak ya. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya, sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi risiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta. Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, SD Pelita Hati membuat jadwal piket tambahan. Mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik merupakan kewajiban setiap siswa SD Pelita Hati.
Sekarang coba bantulah SD Pelita Hati dengan membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan oleh petugas piket dan siswa-siswa lainnya sebagai perwujudan kewajibannya dalam menjaga lingkungan sekolah. Ya, anak hebat, kamu sudah mengidentifikasi kewajibanmu dalam menjaga kebersihan rumah, sekolah, dan lingkungan. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Berikut adalah sebuah lagu yang berjudul Bersih dan Sehat. Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana cara menyanyi lagu tersebut dengan baik dan benar. Setelah itu, nyanyikanlah lagu tersebut dengan memperhatikan interval nada yang ada di lagu tersebut. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat. Hidup sehat kerja pun giat. Anak-anak, kalian sudah belajar dengan Bu Guru. Sebagai tolak ukur pemahaman kalian, kerjakan ya evaluasi di bawah ini. Selamat mengerjakan ya. Baik, demikian penjelasan dari Bu Guru. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari. Sampai ketemu esok hari dengan materi berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ketika kalian keluar rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.